Kejujuran adalah laksana atau seumpama atau bagaikan. Begitu mudahnya, begitu gampangnya saya mengatakan bahwa teman-teman, keringatku baunya nggak enak ya. Badanku kalau belum mandi baunya kecut. Sikap berani mengakui bahwa ajaran si A salah, si B salah, atau bahkan doktrin-doktrin yang bercokol di kepala saya selama ini ternyata salah, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah betul-betul jujur. Berani jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Sang Maha Pencipta. Salam sahabat-sahabatku dimanapun berada. Tidak akan ada kebenaran bagi orang-orang yang tidak jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sekali lagi ya, tidak ada kebenaran yang sejati yang bisa diraih, dialami dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak jujur, baik tidak jujur terhadap orang lain maupun tidak jujur terhadap diri sendiri. Karena kebenaran sejati hanya bisa diraih, dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mau jujur di hadapan dirinya sendiri, di hadapan orang lain, dan terutama di hadapan Sang Maha Pencipta. Kawan-kawanku, sebenarnya jujur itu gampang banget bagi orang-orang yang egonya sudah tipis. Namun, kejujuran adalah hal yang sangat langka, bahkan sangat sulit, bisa jadi bahkan mustahil bagi orang-orang yang egonya masih sangat tebal dan tinggi. Sekali lagi ya, jujur itu sebenarnya gampang, lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Tapi bagi orang-orang yang egonya sudah tipis. Sedangkan bagi orang-orang yang egonya masih tinggi, tebal, kejujuran bukan cuma sulit, tapi bahkan bisa menjadi hal yang mustahil. Salah satu contoh kejujuran yang gampang-gampang aja contohnya ya. Jadi begini sahabat-sahabatku. Saya bisa berkata bahwa teman-teman, saya setiap hari memakai pengharum tubuh. Di bagian-bagian tertentu dalam tubuh saya, di permukaan kulitnya saya beri pengharum-pengharum tertentu. Mengapa? Iya, karena kalau tidak pakai pengharum, badan saya bau. Ya, keringat saya bau kecut. Sehingga kalau saya pergi kemudian berdekatan dengan orang-orang di luar sana, nanti bisa mengganggu penciuman orang-orang itu. Kemudian orang bertanya, loh berarti kalau kamu badanmu nggak pakai pewangi, badanmu bau kecut ya? Iya, baunya kecut, nggak enak banget. Nah, jujur itu seperti sesederhana itu teman. Tetapi, bagi orang-orang yang egonya tinggi, egonya besar, egonya tebal, menjadi jujur sesederhana itu menjadi hal yang sulit. Misalkan dibilang, Bapak, mengapa Anda pakai minyak wangi? Pasti karena kalau Anda nggak pakai minyak wangi, bau badanmu kecut ya. Oh enggak, badan saya nggak pernah bau. Ya cuman saya pakai minyak wangi supaya lebih wangi aja sih. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai minyak wangi pun badan saya nggak bau kok. Nah, sahabat-sahabat, seperti itu contoh. Hal yang gampang, yang sederhana, mudah diakui, menjadi sulit diakui. Orang-orang menjadi sulit mengakui hal-hal yang sebenarnya sudah begitu gampang dipahami. Tetapi karena egonya tebal, egonya tinggi, sulit menjadi jujur terhadap diri sendiri, juga jujur terhadap orang lain, apalagi jujur di hadapan Sang
Maha Pencipta. Nah, sahabat-sahabatku, apa hubungannya kejujuran dengan spiritualitas? Sangat erat. Tidak ada kebenaran spiritual, kebenaran rohani, ataupun kebenaran agamawi, kebenaran-kebenaran kitab suci yang bisa ditegakkan tanpa kejujuran. Tidak bisa. Ya. Sekali lagi, tidak ada kebenaran spiritual, rohani, ataupun agamawi yang bisa ditegakkan dan betul-betul dihadirkan jika tanpa kejujuran. Semua yang disebut spiritual, rohani, atau agamawi, jika dibalut dengan ego yang tinggi, ego yang tebal, ego yang besar, pasti jadinya ketidakjujuran. Baik sahabat-sahabatku, sekian saja video kali ini. Silakan direnungkan, silakan dihayati, dan diresapi. Haleluya. Dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia dan dunia.